Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang wajib Anda lakukan ketika menunggu mantan Anda kembali kepada Anda, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah mungkin mantan yang sudah tidak pernah ada kabar beritanya, tidak pernah lagi berkomunikasi, ya, selalu menghindar dan sudah move on karena sudah bersama dengan orang lain, itu kembali kepada kita? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya, ya. Jadi saya selalu menjawab bahwa kalau Anda bertanya tentang mungkin atau tidak, jawabannya sangat mungkin, ya. Kita bicara empiris saja, ya. Kita lihat di sekeliling kita, ada begitu banyak orang yang sudah terpisah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Pada akhirnya ketika mereka memang ditakdirkan untuk bersama-sama, akan kembali juga, ya. Ada yang sudah bekerja di luar pulau, ada yang bahkan sudah bekerja di luar negeri, ya. Dan pada akhirnya saatnya tiba, maka dia akan kembali, ya. Nah, yang kedua, kita ini kan sebagai manusia, tugas kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Minta terus karena Allah yang Maha memiliki, memohon terus karena Allah yang Maha menentukan. Itu adalah tugas dan kewajiban kita, ya. Jika kita tidak pernah minta atau ragu-ragu di dalam meminta kepada Allah, ya, atau tidak mau bersabar, tidak istiqomah di dalam berdoa, merasa sudah berdoa setahun doanya belum dikabulkan, kemudian merasa lelah dan berhenti berdoa, ya. Coba kita bandingkan Nabi Ayub alaihi salam berdoa dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan kesembuhan terhadap penyakit beliau. Beliau melakukannya selama bertahun-tahun, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam proses, ya, dakwah Islamiyah berhadapan dengan orang-orang jahiliyah pada saat itu, ya, dan beliau terus berdoa, berusaha selama kurang lebih 23 tahun, ya. Nah, sekarang kita pengen apa yang menjadi doa kita itu selama 2 minggu langsung terwujud, ya. Padahal yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, mereka berdoa terus-menerus begitu, ya. Mereka berdoa dengan penuh kesabaran. Dan mereka juga berdoanya tidak seperti kita. Mereka berdoa di setiap waktu, di setiap ada kesempatan untuk memohon pertolongan Allah, ya. Nah, karena itu yang jadi kewajiban kita adalah mohon dan meminta kepada Allah. Yang menentukan doa itu dikabulkan atau tidak adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau Allah menghendaki apa yang kita minta, ya Allah, kita berdoa setiap selesai waktu sholat, ya Allah, kembalikanlah mantan ke dalam pelukanku sebagai istriku selamanya dunia akhirat, ya. Coba Anda berdoa terus begitu, ya. Berdoa dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk. Anda mengetuk pintu langit dan Allah kemudian mendengarkan doa Anda, maka biarpun mungkin sudah terpisah sekarang, ya, 15 tahun misal begitu, dan
hari ini Allah berkehendak yang pergi untuk kembali, langsung terjadi. Ya, coba renungkan ya, kita mungkin rajin tuh membaca surat Yasin. Surat Yasin ayat yang ke-82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Nah, coba nanti dibaca Quran, dibaca terjemahannya, diresapi arti makna dan kandungannya. Ya, jika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu Allah cukup mengatakan terjadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki itu. Ya. Nah, yang penting sekarang kita ini harus ya, ketika berdoa kita mempersiapkan diri kita ini juga agar menjadi orang yang memang layak untuk menerima anugerah jawaban dari doa kita tadi. Maka apa yang perlu dan wajib untuk kita persiapkan ketika kita meminta kepada Allah agar mantan kembali ya, kita juga harus siap, kan begitu ya. Nah, coba sekarang kita renungkan. Ketika kita kemarin masih keren ya, belum terpuruk, belum nyungsep di dalam kesedihan pengkhianatan. Masih keren pun kita sudah dikhianati oleh yang bersangkutan. Duitnya masih banyak pun sudah dikhianati ya. Apalagi sekarang ketika Anda bersedih terus-menerus ya, menangis meratapi perpisahan, badannya jadi tinggal tulang ya, yang terbungkus kulit ya, pekerjaan semuanya berantakan. Apa kemudian yang bersangkutan tertarik untuk melirik dan kembali kepada Anda? Ya, kita sering kan mendengar bahwa penyesalan itu selalu datang di waktu akhir. Ya, nah, coba buka juga telinga kita lebar-lebar. Ada tidak saudara kita, kakak kita, adik kita, ya, tetangga kita, sepupu kita, yang kemudian bercerita, menyesal ya. Dia melihat bahwa mantannya sekarang kelihatan keren sekali, jadi pengusaha yang sukses sekali. Sementara pilihannya, suaminya pada saat ini ya begitu-begitu saja ya. Bahkan income-nya tidak jelas dan seterusnya. Dan dia kemudian dengan bisik-bisik mengatakan dia menyesal dengan pilihannya pada saat itu. Ya, banyak yang kita temukan demikian. Artinya apa? Artinya buat dia menjadi menyesal dengan profil diri Anda ketika dia tinggalkan. Ya, kalau Anda jadi lebih mantap bisnisnya, ya, pendidikannya juga menjadi lebih baik, fisik Anda lebih keren, lebih atletis, lebih sehat dan seterusnya. Anda menjadi lebih terkenal ya, dan lain sebagainya, maka saya yakin ya, mantan juga akan mulai melirik-lirik Anda. Ya, karena siapa di zaman sekarang yang tidak tertarik kepada seseorang yang punya materi yang berlimpah, fisik yang indah, dan seterusnya. Itu yang saya sebutkan, bahwa kita ini jangan hanya meratap, bersedih, menyesal, karena itu tidak akan mengubah apapun. Maka detik ini juga ya, bagi Anda yang sedang bersedih, Anda harus bangkit. Ya, karena apa? Karena biarpun tidak ada komunikasi, dengan Anda menjadi lebih baik, lebih keren, lebih kaya, pendidikan Anda beres ya. Anda posting keberhasilan-keberhasilan Anda di media sosial yang Anda miliki, dia pasti ngintip kok. Ya. Nah, itulah yang kemudian ya akan membuat yang bersangkutan menjadi tergerak hatinya untuk kembali kepada Anda. Dan Anda minta terus kepada Allah, dan Anda membuat diri Anda sendiri berusaha mengubah nasib Anda untuk menjadi layak bersanding dengan orang yang Anda cintai. Ya, maka
kombinasi antara doa dan usaha inilah yang kemudian akan membuat penantian Anda menjadi berhasil, membuat penantian Anda untuk mantan kembali akan sampai kepada momentum yang terbaik, ya. Nah, di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa masya'a, ya, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.